Selamat bergabung teman-teman. Di sini kita akan membahas critical journal review literasi digital yang diampu oleh Bu Reni. Kita dari kelompok 4 yang terdiri dari Anggi Nikolas Papahan, Beril Nathaniel Sinaga, Ifra Jahratu Rahmi, dan Noel Putra Suryatua Sinaga. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan nafas kehidupannya hingga saat ini. Dan di sini akan segera dibahas tentang jurnal 4 dan jurnal 7. Baik, terima kasih kepada Saudara Noel Sinaga. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini mengenai 2 jurnal yang akan kami review. Jadi, saya akan membacakan ringkasan jurnal 4 dan jurnal 7. Nah, pada jurnal 4 itu mengenai perkembangan masyarakat pengetahuan menunjukkan adanya transformasi sosial yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi baru dari warga negara. Ketersediaan teknologi telah mendorong universitas untuk mengembangkan program-program inovatif dan ide-ide baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengenalan teknologi pendidikan baru saja tidak cukup untuk meningkatkan hasil pembelajaran tanpa disertai pelatihan khusus. Oleh karena itu, pelatihan kompetensi dalam literasi digital menjadi sangat penting bagi mahasiswa perguruan tinggi, namun sering dianggap remeh. Kita memiliki kesempatan dan teknologi untuk membentuk, menciptakan, menulis, dan mengembangkan diri kita sendiri. Namun, kita tidak akan mencapai kecerdasan kolektif dan yang membebaskan kita sampai kita dapat mencapai literasi digital kolektif. Nah, selanjutnya itu jurnal ke-7 mengenai pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, di mana penggunaan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi dan internet telah menjadi norma baru. Meskipun pembelajaran online memiliki banyak manfaat seperti menghemat waktu dan meningkatkan kemampuan siswa, risiko online seperti isolasi sosial dan perilaku tidak etis masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Untuk mengatasi risiko online, individu harus memiliki kemampuan literasi digital yang merupakan keterampilan penting dalam memanfaatkan teknologi dan alat komunikasi. Selain itu, mediasi orang tua juga sangat penting dalam melindungi anak-anak dari risiko online. Artikel ini mengusulkan 3 kontribusi utama, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi risiko online, yang kedua fokus pada kajian di Indonesia, dan yang terakhir memberikan informasi ilmiah untuk digunakan oleh pembuat kebijakan dalam pembelajaran siswa. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, akan dilanjutkan dengan landasan teori. Baik, saya di sini akan membahas tentang landasan teori. Adapun landasan teori yang digunakan dalam jurnal 4 yaitu generasi Z dan perdebatan digital natif. Dan pada jurnal ke-7 landasan teori yang digunakan adalah literasi digital dan resiko online, mediasi orang tua dan kontrol diri. Nah, metode yang digunakan pada jurnal 4 ini adalah artikel ini membahas hubungan antara kewarganegaraan dan dunia digital dengan fokus pada 3 universitas yang dipilih oleh peneliti menggunakan metode pengambilan sampel yang disengaja. Universitas yang dipilih berasal dari latar sosiogeografis yang berada dan telah menerima dampak yang kuat dari COVID-19. Universitas tersebut adalah Universitas Otonom Barcelona dari Spanyol, Universitas Torino dari Italia, dan Universitas Teknik Makala dari Ekuador. Mahasiswa dari jurusan jurnalisme, pendidikan, dan komunikasi dipilih sebagai subjek penelitian. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ke-7 itu artikel ini membahas tentang penggunaan metode kuantitatif dengan SMPLS untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan sekitar 300 siswa sekolah dasar yang terlibat dalam pembelajaran berbasis online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital, mediasi orang tua, dan kontrol diri mempengaruhi resiko online. Namun, mediasi orang tua tidak berhasil mempromosikan pengendalian diri. Baik, untuk slide berikutnya akan saya kembalikan ke moderator. Dan sekarang akan membahas hasil dan analisis. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan membahas mengenai hasil dan analisis daripada kedua jurnal tersebut. Pada jurnal 4, kita bisa menengok dari tabel yang terdapat di sebelah kiri, profil responden. Mulai ada di situ disediakan ada karakteristik, frekuensi, serta presentasi. Ada usia di mana sampai berumur 11 tahun, terus frekuensinya ada sekitar mulai dari terkecil 96 orang sampai 170 orang. Presentasi kemungkinan yang terbesar terdapat pada perempuan di angka 63,97%. Yang mana menyiratkan bahwa penelitian ini dikonfirmasikan untuk memenuhi validasi konvergen. Selanjutnya, ia menyatakan untuk mencapai validasi diskriminan ketika AVE lebih tinggi dari 0,50 untuk dicapai. Sebagaimana terlihat jelas pada tabel 2 dapat digambarkan bahwa skor AVE berkisar antara 0,591 hingga 0,669. Yang berimplikasi bahwa kriteria validasi diskriminan telah dikonfirmasi. Sementara reliabilitas komposisi disediakan oleh skor CR yang harus lebih tinggi dari 0,7. Dari tabel tersebut nilai CR berkisar antara 0,845 hingga 0,906 dan memenuhi kriteria composite reliability. Dari tabel jurnal 4 ini, tabel satunya menginformasikan hasil untuk dimensi pertama. Dibahas dalam 2 langkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, statistika dasar seperti frekuensi dan chi-square untuk signifikan dianalisis untuk mengekstrak perbedaan antar negara seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah. Dalam hal ini, para siswa tanyai dalam 4 variabel nominal dikotomis. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Dari sini kesimpulan yang dapat kita simpulkan bahwa literasi digital, mediasi orang tua, dan pengendali diri siswa merupakan faktor penting yang mempengaruhi risiko online pada anak-anak selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa beberapa anak memiliki kontrol diri yang rendah, yang mengakibatkan risiko online yang tinggi untuk anak-anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pengendalian diri anak-anak, serta melibatkan orang tua dalam mediasi penggunaan internet oleh anak-anak. Selain itu, perlu juga adanya pelatihan khusus bagi pengajar dan orang tua dalam menggunakan teknologi pendidikan baru. Dalam era masyarakat, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi baru menjadi penting dan universitas-universitas harus mengembangkan program-program inovatif dan ide-ide baru untuk mempercepat dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Namun, pengenalan teknologi pendidikan baru harus disertai dengan pelatihan khusus agar dapat meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran. Sekian hasil presentasi kami dan hasil pemaparan kami dalam materi Critical Journal Review Literasi Digital. Terima kasih.